Halo semuanya, perkenalkan saya Sudestia. Di sini saya akan menjelaskan tentang produksi asam asetat secara fermentasi. Asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris C2H4O2 yang dimana rumus ini seringkali ditulis dengan bentuk CH3COOH dan CH3CO2H. Asam asetat yang murni merupakan cairan tidak berwarna dan memiliki titik beku 1,7 derajat Celcius dan titik didih 117,9 derajat Celcius. Ada beberapa fungsi atau pengaplikasian asam asetat, yaitu yang pertama sebagai produk cuka. Cuka mengandung 4-8% asam asetat dari total massa. Cuka digunakan sebagai pengatur keasaman pada industri makanan. Lalu selanjutnya asam asetat juga bisa dipakai untuk memproduksi polimer seperti yang digunakan dalam produksi polietilen tereftalat untuk botol minuman ringan, selulosa asetat untuk film fotografi, dan polivinil asetat untuk lem kayu, serta serat dan kain sintetis. Penggunaan asam asetat juga adalah untuk produksi vinil asetat monomer atau VAM, yang dimana vinil asetat ini dapat dipolimerisasi menjadi polivinil asetat atau polimer lainnya, yang merupakan komponen dalam cat perekat. Lalu yang selanjutnya adalah ester asam asetat, biasanya digunakan untuk pelarut tinta, cat, dan pelapis. Ester termasuk etil asetat, N-butil asetat, isobutil asetat, dan profil asetat. Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Asam asetat dapat dibuat dari substrat yang mengandung etanol yang dapat diperoleh dari berbagai macam buah-buahan, kulit nanas, pulp kopi, pulp coklat, air kelapa, anggur, sari apel, dan lain sebagainya. Pembuatan asam asetat dari air kelapa dilakukan dengan cara fermentasi dengan menggunakan inokulum Acetobacter aceti dan ditambahkan dengan sedikit etanol. Dalam proses fermentasi asam asetat ini diperlukan adanya aerasi. Hal ini karena proses fermentasi yang berjalan adalah proses fermentasi aerobik sehingga bakteri memerlukan oksigen agar dapat mengurai air kelapa menjadi alkohol. Setelah alkohol terbentuk, proses fermentasi berlanjut pada pembentukan asam asetat dan proses ini bisa berlangsung selama belasan hari. Sedangkan pembuatan asam asetat dari pulp coklat atau kakao dilakukan dengan cara melakukan fermentasi pulp kakao menjadi etanol oleh Saccharomyces cerevisiae dengan penambahan urea dan sukrosa. Penambahan urea dan sukrosa ini dimaksudkan agar pembentukan etanol menjadi lebih maksimal. Setelah etanol terbentuk, fermentasi kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu fermentasi etanol menjadi asam asetat oleh bakteri Acetobacter aceti. Mikroorganisme yang berpotensial untuk menghasilkan asam asetat adalah bakteri dari genus Acetobacter. Fermentasi yang dilakukan dengan menggunakan bakteri dari genus Acetobacter adalah fermentasi dalam kondisi aerobik. Salah satu spesies yang banyak digunakan untuk fermentasi asam asetat adalah Acetobacter aceti. Bakteri ini penting dalam produksi asam asetat karena bakteri ini adalah bakteri yang mengoksidasi alkohol sehingga menjadi asam asetat. Lalu ada juga bakteri Acetobacter silinum. Bakteri ini digunakan dalam proses pembuatan nata de coco. Silinum mampu mensintesis selulosa dari gula yang dikonsumsi. Dengan oksigen yang cukup, bakteri-bakteri ini dapat menghasilkan berbagai macam asam cuka. Bahan baku yang digunakan secara umum yaitu sari apel, anggur, gandum, malt, nasi, atau kentang. Ciri-ciri bakteri asam asetat yaitu bakteri berbentuk batang pendek yang mempunyai panjang 2 mikron dengan permukaan dinding yang berlendir. Bakteri asam asetat merupakan bakteri gram negatif dengan tidak membentuk endospora maupun pigmen. Bakteri asam asetat merupakan bakteri aerobik. Suhu optimum pertumbuhan bakteri asam asetat adalah 30 derajat Celcius. Media pertumbuhan berupa mannitol agar atau mannitol broth. pH pertumbuhan bakteri kisaran 5-7 dan etanol yang ada menjadi pH 4,5.
Pembuatan asam asetat secara fermentasi dilakukan dalam 2 tahap, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam asetat oleh bakteri asam asetat pada larutan yang mengandung alkohol. Tahapan yang pertama dalam pembuatan asam asetat adalah glikolisis, di mana gula diubah menjadi alkohol dan CO2 oleh Saccharomyces cerevisiae. Karbohidrat akan dipecah menjadi gula dengan hidrolisapati menjadi unit-unit glukosa. Dalam tahap ini, fermentasi glukosa menghasilkan asam pirufat dengan menggunakan jalur EMP atau jalur glikolisis. Pirufat yang diubah kemudian menjadi alkohol melalui 2 tahap, yaitu pirufat didekarbolaksi menjadi asetaldehid oleh pirufat dekarboksilase dengan menggunakan tiamin pirofosfat yang kemudian oleh alkohol dehidrogenase. Lalu kemudian direduksi oleh NADH2 menjadi alkohol. Tahapan selanjutnya adalah fermentasi asam asetat atau asetifikasi. Asetifikasi merupakan proses oksidasi alkohol oleh bakteri dengan adanya oksigen sehingga dihasilkan asam asetat dan air. Bakteri asam asetat akan mengubah alkohol menjadi asam asetat secara aerob. Setelah terbentuk asam asetat, maka fermentasi harus segera dihentikan supaya tidak terjadi fermentasi lebih lanjut oleh bakteri pembusuk yang dapat menimbulkan kerusakan. Ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kinerja mikroorganisme selama fermentasi. Yang pertama adalah pengaruh konsentrasi alkohol. Alkohol dalam konsentrasi tinggi akan memperlemah aktivitas, bahkan bisa menjadi racun bagi bakteri Acetobacter pada proses fermentasi asam asetat. Yang kedua adalah pengaruh derajat keasaman awal atau pH media. pH media perlu diperhatikan sesuai dengan bakteri yang digunakan. Yang ketiga adalah pengaruh lama fermentasi. Fermentasi asam asetat akan berlangsung sampai bahan baku yang ada di dalam medium habis. Apabila waktu fermentasi terlalu lama, namun bahan baku lebih dulu habis, maka produk yang akan dihasilkan akan menurun. Faktor yang keempat yaitu suhu, dan yang kelima adalah konsentrasi inokulum. Asam asetat merupakan salah satu produk industri yang banyak dibutuhkan di Indonesia. Saat ini, kebutuhan asam asetat di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, kebutuhan impor asam asetat di Indonesia meningkat sepanjang tahun, yaitu dari 106.612 ton per tahun meningkat menjadi 121.595 ton pada tahun 2017. Kebutuhan asam asetat yang tinggi belum diimbangi dengan suplai dari dalam negeri yang memadai. Dengan bahan baku yang berlimpah di Indonesia, maka produksi asam asetat di Indonesia sangat berpotensial.